Oke, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan membahas mengenai termodinamika. Termo yaitu ya kalor atau panas, dinamika itu perubahan. Berarti termodinamika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perubahan panas atau kayak perubahan energi, kesetimbangan, dan keadaan yang berhubungan dengan panas atau kalor. Yang paling mudahnya adalah yaitu the next level kalor, usaha, dan gas. Sebenarnya itu, makanya ini yang kemarin-kemarin tuh nyambung sama sekarang. Oke, fokus dalam termodinamika itu apa sih? Mungkin kalian sudah tahu ya, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Sistem adalah sejumlah partikel dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Itu sistem. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas, Bapak pusat perhatiannya ke si A, berarti selain si A itu lingkungan, si A itu sistem. Berarti lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Nah, berarti sebenarnya termodinamika ini buat apa sih kita pelajari? Memang ada di dalam dunia nyata. Ada, seperti kendaraan bermotor, terus kereta, kulkas, AC, itu juga menggunakan penerapan termodinamika, gitu. Kita masuk ke usaha, kalor, dan energi. Mungkin ini agak-agak review sedikit aja ya, karena sudah pernah dijelaskan saat presentasi kalian mengenai energi dalam. Usaha di sini bukan usaha oleh gaya ya, usaha yang diterapkan dari kalor. Itu ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, karena kita ngomongin tentang kalor atau aliran kalor. Kalor adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Nah, berarti usaha ini dilakukan oleh kalor begitu. Kalau dalam mekanika kan usahanya tuh oleh gaya kan, kalau sekarang oleh kalor gitu. Lalu ada benda nih ya, ada benda bergerak. Kalau bergerak berarti dia punya energi kinetik. Kalau dia punya energi kinetik berarti dia bisa melakukan usaha dalam mekanika. Sama sih, ada benda punya ketinggian dia. Punya ketinggian berarti dia punya energi potensial. Energi potensial ini akan bisa menghasilkan usaha juga. Nah, semua energi ini disebut dengan energi luar. Energi yang dimiliki benda dari eksternalnya atau luarnya. Berarti ada yang namanya energi dalam. Yang pernah kalian baca mungkin ya di kelompok 4. Energi dalam itu energi yang dimiliki setiap zat karena pergerakan molekul atau partikel penyusunnya. Kok dalam gas ideal? Loh, kok cuma hanya pergerakan molekulnya saja? Oke, lanjut. Energi kinetik disebabkan pergerakan molekul atau partikel. Kita setuju. Energi potensial itu disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh gaya antar molekul. Kalau kita bicaranya mikroskopik ya, bukan makroskopik. Nah, karena pada gas ideal itu, syaratnya adalah gaya antar molekulnya dapat diabaikan. Nah, maka energi dalam hanya total energi kinetik dari seluruh molekul. Nah, ini sudah membuktikan ya kenapa kok energi dalam itu hanya gitu energi kinetik doang. Nggak pernah kan kemarin pas di presentasi itu ada energi potensial, nggak ada, karena energi potensial disebabkan oleh gaya antar molekul. Nah, pada gas ideal gaya antar molekulnya diabaikan, begitu. Lanjut, perubahan energi dalam. Mungkin kalian sudah tahu, delta U itu adalah variabelnya U2 min U1 atau U yang terakhir kurangi U yang awal. Energi dalam para gas monoatomik dan gas diatomik demikian. Kalian juga sudah tahu, sudah pernah dipresentasikan kan? Ini hanya mengulas sedikit aja, karena kita akan berhubungan dengan hal ini lagi. Sekarang usaha luar gas ideal. Misalkan nih ada gas nih ya, gas ini piston. Gasnya ini tekanannya tetap, lalu dipanaskan. Suhunya naik. Nah, saat awalnya dia volumenya segini si gasnya, lama-lama kan dia pasti melebar lah volumenya. Jadi ke sini, maka ada jarak di sini. Nah, maksudnya gimana Pak? Oke, gas dipanaskan sehingga terjadi pembuayan atau ekspansi gas pada tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap, tapi karena dipanaskan jadi ada ekspansi atau pembuayan. Paham sampai sini kan? Tekanannya tetap. Ingat, tekanannya tetap. Nah, rumus usaha para mekanika sama dengan gaya kali delta S. Delta S itu perpindahan.
F-nya gaya. Nah, kita tahu bahwa tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Berarti kita tahu bahwa gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Bisa kita ganti nih. Maka jadinya seperti ini. W sama dengan P kali A kali delta S. Dengan, nah lihat, A kali delta S. A kali delta S. A itu luas penampang si piston nih. Delta S-nya itu perubahan posisinya atau perpindahannya. Kalau disamain, kalau dikalikan, itu seperti volume. Nah, maka A sama delta S-nya kita ganti jadi perubahan volume. Segini. Volumenya kan awalnya di sini, akhirnya di sini. Ini kurangi ini adalah delta V. Nah, maka rumus dari usaha luar gas ideal pada tekanan tetap itu adalah W sama dengan P kali delta V. Yang berubah adalah volumenya. Tekanannya tetap atau dalam integral seperti ini. Udah belajar integral dong, cetek lah. Intinya mah ini, usaha tuh nih rumusnya. Contoh soalnya nih, 0,5 liter gas dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 atm, sehingga volume mengembang menjadi 0,9 liter. Tentukan besar usaha yang dilakukan gas. Nah, petunjuknya udah tahu 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti liternya kita ganti dulu ke meter. 1 atm adalah 1,01 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5 PA atau Newton meter pangkat 2. Oke, yang diketahuinya apa dulu? V1 atau volume yang pertama, yaitu 0,5 liter, kita pindahin ke meter pangkat 3. V2-nya sama, kita pindahin juga ke meter pangkat 3. Lalu tekanannya 1,5 atm, kita kali 1,01 kali 10 pangkat 5, hasilnya sama, hasilnya kayak gini. Yang ditanya apa? Usaha. Nah, jawabannya tadi rumusnya kan ini, P sama dengan delta V. P-nya masukin, delta V 0,9 kurangi 0,5. Hasilnya 0,4, tinggal dikalikan yang depan ini. Beres. Gitu doang sih. Intinya rumus dasarnya ini nih. Harus diingat. Kita masuk ke usaha luar dengan grafik PV. Proses ke arah kanan seperti ini, jadi lihat tekanannya tetap, prosesnya ke arah kanan, berarti V2 akhir, V1 awal. Seperti ini rumusnya. Kalau prosesnya ke arah kiri, V1 di sini, V2 di sini, nanti hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena V1 lebih besar dari V2. Kalau kita kurangi V2 min V1 ya, pasti hasilnya negatif ini. Lalu ini mah ya udahlah, cuma lewat doang ya. Gampang. Nah, ini nih. Mungkin ini udah kelihatan ya siluetnya. Nih, proses terbentuknya siklus. Ini P2, P1, V1, V2. Gimana cara ngitungnya? Kita ngitungnya usaha dengan luas 1, 2, 3, 4. Luas persegi ini. Yaitu dengan delta P kali delta V. Atau P2 kurangi P1 kali V2 kurangi V1. Dengan, nah paham ini, usaha pada 1 dan 2. 1, 2 nih. Lihat, volumenya kan tidak ada yang berubah ya di V1 terus, maka usahanya 0. Pas saat 2 ke 3, ada perubahan volume. Tekanannya tetap, pasti ada usahanya. Pas 3 ke 4, volumenya tetap di V2, ada tekanan yang berubah, berarti tidak ada usahanya. Lalu yang V41, V4 ke 1, itu ada juga. Lihat, negatif hasilnya. Begitu. Hanya mah pakai logika lah. Kudu bisa tuh. Oke. Masuk ke hukum 1 termodinamika. Sebenarnya hukum 1 termodinamika itu adalah pengaplikasian dari hukum kekalahan energi ke sistem dan lingkungan atau perubahan energi dalam sistem dan lingkungan. Sebenarnya itu garis besarnya hukum 1 termodinamika. Nih, perhatikan gambar ini. Ini sistem, ini kalor, ini usaha. Maksudnya gimana, Pak? Oke, ini harus diingat. Q positif, Q ini positif atau kalor yang positif jika sistem menerima kalor. Q negatif jika sistem melepas kalor. Nah, W positif jika sistem melakukan usaha. Berarti sistem melakukan usaha keluar. W negatif jika sistem menerima usaha. Ini harus dipahami. Jadi agak kebalik-kebalik gitulah. Apabila kalor diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam pada sistem tersebut.
dengan rumusnya ini, Q sama dengan delta U tambah W. Ini juga rumus yang kalian sudah ketahui harusnya ya. Ini juga rumus dasar, harus diingat. Oke, contoh soal. Tentukan perubahan energi dalam gas apabila, nah lihat, gas menyerap kalor dan melakukan usaha. Yang kedua, gas menyerap kalor dan apa nih Pak? Jadi si gas juga menyerap kalor dan menyerap usaha atau enggak menerima usaha. Berarti gimana? Ingat yang tadi ini. Tentukan perubahan energi dalam, yang kita cari adalah delta U-nya. Ingat baik-baik ininya. Berarti yang A kita ganti dulu ke Joule. Dari kalori ke Joule. Kenapa positif? Gas menyerap kalor. Kalau Q positif jika sistem menerima kalor. Menerima sama menyerap kan artinya hampir sama kan? Berarti Q-nya positif. Melakukan usaha, W melakukan usaha, berarti W-nya positif. Nah, dari sini kita tahu delta U-nya sama dengan Q min W. Tinggal pindah arah doang sih, pindah ruas doang sih. Masukin aja dong. Yang Q-nya berapa, W-nya berapa? Hasilnya 2120. Ini yang A. Yang B, Q-nya gas menyerap kalor, berarti Q-nya sama positif. Tapi pas di sini W-nya negatif. Kenapa? Karena juga menyerap usaha atau menerima usaha. Berarti W-nya negatif. Rumusnya sama. Tapi ingat, lihat kan ini negatif. Ini ketemu negatif. Jadi jangan sampai hilang. Jangan sampai lupa. Hasilnya ditambah. Hasilnya 1710. Begitu. Ini contoh soal sederhana lah. Selanjutnya, proses termodinamika gas ini singkat-singkat aja ya, karena kalian sudah pelajari sebelumnya. Isobarik, tekanan konstan, persamaan keadaannya demikian. Usahanya, nah ini ya, usahanya karena tekanannya konstan, pakai usahanya pertama, atau rumus umumnya lah. Lalu pada hukum satu termodinamikanya, seperti ini. Ini adalah proses termodinamika yang paling umum. Lalu, grafiknya seperti ini. Isobarik, volumenya konstan. Persamaan keadaannya demikian. Usahanya W sama dengan 0. Kenapa? Karena volumenya konstan. Kalau dalam termodinamika, volumenya harus berubah seperti yang usaha keluar oleh gas ideal. Nah, hukum satu termodinamikanya gimana? Karena W-nya 0, W-nya ini 0 kan, berarti Q sama dengan delta U atau kalor sama dengan perubahan energi dalamnya. Grafiknya seperti ini. Selanjutnya, isotermal atau suhunya konstan. Persamaan keadaannya seperti ini. Usahanya, wah Pak, itu gimana? Ya, ini usahanya baru nih. nRT ln V2 per V1. Nggak akan Bapak kasih tahu sih caranya. Susah karena. Hukum satu termodinamikanya jadi gini, Q sama dengan usaha. Delta U-nya tidak ada, karena suhunya konstan. Lalu yang terakhir ada adiabatik. Ini yang paling susah sebenarnya. Tidak ada aliran kalor. Persamaan keadaannya demikian. Wah Pak, ini apa Pak? Gamma. Gamma adalah tetapan Laplace. Tetapan Laplace itu didapat dari CP per CV. CP per CV ini apa Pak? Nanti kita jelaskan di akhir. Usahanya sedemikian rupa rumusnya. Banyak memang. Hukum satu termodinamika menjadi delta U sama dengan min W. Ini harus cukup dihafalkan sih, lumayan sih hukum satu termodinamikanya. Oke, contoh soal. 2 mol gas argon memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius. Dari volume awal 0,025 ke volume akhir 0,050. Tentukan usaha yang dilakukan gas argon. Nah, ini udah dikasih tahu ya, ln 2 ini berapa. Nah, diketahuinya N-nya sama dengan 2, T-nya kita ganti ke Kelvin, V1-nya dan V2-nya sama. Nah, ditanya W. Tadi W-nya rumusnya itu kan panjang dulu. Yang ini. nRT ln V2 per V1. Masukin aja. Tapi oh ya, siap-siap ya harus pakai kalkulator ini mah. N-nya kita masukin 2, R-nya kita masukin 8,314, T-nya 300, ln 0,050 bagi 0,025. Ini gimana Pak? Ya ini mah kayak 50 bagi 25 berapa? 2. Nah ini udah Bapak kalikan dengan kalkulator hasilnya 4986. Ini jadi 2, ln 2. Tadi ln 2 berapa? 0,693. Hasilnya jadi 3456 Joule. Biasanya kalau yang ini ln-nya udah dikasih tahu sih, kecuali ln-nya gampang. Nggak ada sih yang ln gampang. Contoh soal yang kedua. Dalam sebuah mesin rasio pemampatan 12:1, yang berarti bahwa setelah pemampatan, volume gas menjadi 1/12 volume awal.
Anggap bahan bakar bercampur udara pada suhu 35 derajat Celcius. Tekanan 1 atm dan gamma atau tetapan Laplace-nya 1,4. Jika proses pemempatan terjadi secara adiabatik, hitunglah tekanan pada keadaan akhir. Diketahuinya, V2-nya sama dengan 1/12. Lihat, volume gas menjadi 1/12 volume awal, berarti V2-nya 1/12 V1. T1-nya kita ganti ke Kelvin, P1-nya 1 atm, 1 atm aja biarin. Tetapan Laplace-nya 1,4. Ditanyakan adalah P2-nya. Berarti ini kita pakai persamaan keadaan dari adiabatik. P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma. Kita cari P2-nya, tinggal putar balik benda ruas maksudnya. P2-nya sama dengan 1 atm dalam kurung 1 V1 per V2-nya kan 1/12 V1. V1-nya dicoret. Karena ini 1/1/12 jadi 12. Nah, sebenarnya ini udah ada jawabannya ya, tapi sebenarnya ini nggak perlu. Kalau kalian sampai sini aja udah bener. Kenapa? Karena 12 pangkat 1,4 susah. Kalau pangkat 1,5 gampang. Tapi kalau dicari pakai kalkulator, hasilnya adalah 32,4 atm. Begitu. Selanjutnya, kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang dibutuhkan gas untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Ini sudah pernah dibahas di suhu dan kalor sebenarnya kapasitas kalor, cuman ini the next levelnya. Kita ingin mencari tetapan Laplace dan lihat banyaknya kalor yang dibutuhkan gas untuk menaikkan suhu, berarti suhunya tidak tetap. Berarti kalau suhunya tidak tetap, hanya dua kemungkinan yang bisa tetap, tekanan yang tetap, volumenya tetap. Nah, rumus kapasitas kalor adalah ini, Q sama dengan C kali delta T, atau C-nya sama dengan Q per delta T. Nah, tadi sudah Bapak bilang kan, karena menaikkan suhu berarti suhunya tidak konstan. Berarti ada dua yang konstan. Yang pertama adalah kapasitas kalor pada proses volume tetap, atau kita ganti CV. C ini kapasitas kalor ya, V itu maksudnya volume. Dengan rumusnya jadi gini, CV sama dengan QV per delta T. Lalu untuk tekanan tetap sama juga, CP. Jadi CP sama dengan QP per delta T. Oke, ini pemahaman yang harus kalian pahami sendiri ya. Usaha itu adalah delta Q sama dengan delta U plus W. Tadi sudah dijelaskan di hukum 1 termodinamika. Nah, pada proses isohorik tahu apa? Volumenya konstan. Maka W-nya sama dengan 0. Tadi hukum 1 karena volumenya konstan berarti tidak ada usahanya. Berarti delta Q sama dengan delta U. Nah, berarti ini Q-nya bisa kita ganti nih, delta Q-nya ke ini nih. Jadi gini, QV sama dengan delta U, QV sama dengan delta U, sama dengan tinggal kali silang nih, CV kali delta T. Kenapa kita bisa ganti? Karena ini kan kapasitas kalau proses volume tetap. Ini proses isohorik, volumenya juga tetap, berarti ini sejalan, intinya gitu. Lalu yang kedua, pada proses isobarik, tekanannya tetap, maka usahanya adalah seperti ini. Lihat, ini ada delta U, di sini ada delta U, berarti delta U ini kita bisa ganti menjadi CV kali delta T. Hasilnya kita gabungkan dengan yang kapasitas kalor CP ini. Didapat seperti ini. Pak, gimana Pak Kalem? Santai ya nih. QP kan sama dengan CP kali delta T. Ini kan QP nih. Maka QP ini kita ganti CP kali delta T sama dengan, harusnya kan plus delta U. Delta U-nya kita ganti ini. CV kali delta T. Ditambah W itu ada usaha. Usaha rumusnya adalah P kali delta V ini. Ini rumus umumnya juga, belum beres. Nah, kapasitas kalor. Lihat, P kali delta V. Kalian ingat sesuatu? Mungkin tidak. Itu adalah persamaan umum gas ideal. Nah, PV ini bisa kita ganti jadi NR delta T. Maka kita ganti menjadi ini. Delta T, delta T, delta T. Hilang dong. Jadinya ini. Bahwa kenyataannya CP, kapasitas kalor tekanan tetap sama dengan CV plus NR. Ini adalah rumus umumnya. Nah, ternyata nilai perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap disebut tetapan Laplace. Nah, ternyata diketahui bahwa CP per CV sama dengan tetapan Laplace. Mungkin kalian di gas monoatomik dan gas diatomik telah mengenal energi dalam, frekuensi energi dalam dan sebagainya. Nah, apa hubungannya sama tetapan Laplace? Karena gas monoatomik dan gas diatomik di berbagai suhu itu berbeda-beda tetapan Laplace-nya. Contoh deh, gas monoatomik. Energi dalamnya 3/2 NR
delta T. Delta U-nya ya, itu perubahan apa? Energi dalamnya. Maka kita ingat, pada proses isohorik, delta up QV sama dengan delta U, sama dengan CV delta T. Nah, delta U ini kita ganti jadi yang ini. Nah, CV delta T sama dengan 3/2 NR delta T. Delta T hilang. Kita dapat CV-nya sama dengan 3/2 NR. Belum beres, ingat yang ini. Kita masukin deh, ini. CP, kita cari CP-nya juga. CP sama dengan CV plus NR. Maka, masukin deh. CV-nya ganti jadi ini, 3/2 NR. NR, ini kayak 2/2 lah, anggap. 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2 NR. Kita dapat CP-nya sekian. Lalu kita gabungkan untuk mencari tetapan Laplace. Hasilnya adalah CP per CV 5/2 NR per 3/2 NR. NR sama per 2-nya habis, 5/3, 1,67. Nanti kalian coba buktikan gas dengan topiknya. Ya, semoga paham ya. Cukup sekian aja, terima kasih. Dah.